Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Di kesempatan yang baik ini kami kembali hadir untuk berbagi buat Anda, melanjutkan serial pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi bangun segi 4 dan segi 3. Pada episode yang ketiga ini kita akan bahas beberapa soal terkait bangun segi 4. Karena itu siapkan diri Anda, pikiran, hati untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembahasan soal yang kami sajikan dengan sepenuh hati dan dengan seksama. Sehingga apa yang kita sajikan, apa yang kita bahas, apa yang kita bagikan ini benar-benar bisa Anda pahami dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya Anda berkesempatan untuk berbagi amal soleh buat sesama dengan membagikan link video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk sesama, insya Allah itu bernilai amal soleh di sisi Allah. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat untuk sesamanya. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan serial pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, materi bangun segi 4 dan segi 3, matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 10. Perhatikan gambar. Luas bangun adalah titik. Penyelesaian bangun ABCD merupakan bangun jajar ginjang. Luas bangun jajar ginjang adalah alas kali tinggi. Dalam hal ini, sisi yang kita pandang sebagai alas bukan AB tetapi BC. Dikarenakan yang ada garis tinggi di sini adalah garis tinggi terhadap sisi BC. Sedangkan garis tinggi terhadap sisi AB tidak diketahui. Sehingga yang kita pandang sebagai alas dalam menentukan luas bangun jajar ginjang ABCD ini adalah menggunakan alas BC dan tingginya adalah DE. Panjang BC sama dengan panjang AD, yaitu 10 cm merupakan alas jajar ginjang dan DE 8 cm merupakan tinggi jajar ginjang. Sehingga luas ABCD sama dengan alasnya BC dikalikan tingginya adalah DE. Sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80. Jadi luas bangun ABCD adalah 80 cm persegi. Soal ini relatif masih sangat dasar ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Perhatikan gambar. Nilai yang menyatakan panjang FB dari jajar ginjang berikut adalah titik. Panjang FB. FB tegak lurus dengan sisi AD. Berarti FB dapat kita pandang sebagai tinggi terhadap alas AD. Sedangkan AD sama dengan BC,
yaitu 10 cm. Dengan demikian, menentukan panjang FB sama artinya menentukan tinggi dari jajar genjang ABCD dengan alas AD. Alas AD sudah diketahui, tingginya FB ditanyakan. Tentu di sini kita harus tahu luasnya terlebih dahulu. Sementara dalam soal luas belum diketahui. Sekarang kita perhatikan gambar dengan seksama. Bisakah ABCD ini kita tentukan luasnya terlebih dahulu dengan menggunakan alas dan tinggi yang lain? Kalau kita menggunakan alas AB, maka tingginya adalah CD, bukan CB ya, karena CB tidak tegak lurus dengan AB yang kita jadikan sebagai alas. Dalam hal ini tingginya adalah CE, dikarenakan CE tegak lurus dengan perpanjangan sisi AB, yaitu tegak lurus dengan AE. Sementara CE juga belum diketahui, tetapi di sini CB diketahui 10 cm dan BE 6 cm, sedangkan BCE adalah segitiga siku-siku. Maka kita bisa menentukan panjang CE dengan menggunakan Pythagoras yang pernah Anda dapatkan di SD. Dan juga sudah kita berikan beberapa contoh soal yang melibatkan teorema Pythagoras. Kita mencari CE terlebih dahulu. CE merupakan sisi siku-siku. Maka untuk menentukan panjang CE, CE kuadrat adalah kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain, yaitu 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. CE kuadrat sama dengan 64. CE adalah akar kuadrat dari 64, yaitu 8. Nah, sekarang tinggi jajar genjang ketika kita memandang AB sebagai alasnya, tingginya CE sudah kita dapatkan nilai tinggi yaitu 8 cm. Nah, sekarang perhatikan, untuk alas AD tingginya FB, sedangkan untuk alas AB tingginya CE. Luas ABCD ketika kita hitung menggunakan rumus alas kali tinggi, yang mana alas AB tinggi FB dengan alas AB tinggi CE harus sama, dikarenakan objek yang kita hitung luasnya adalah bangun yang sama, yaitu bangun jajar genjang ABCD. Sehingga FB dapat kita hitung sebagai berikut. Luas ABCD sama dengan AD dikali FB sama dengan AB dikali CE. Kita substitusikan. AD adalah sama dengan BC yaitu 10. FB-nya akan kita cari, sama dengan AB-nya adalah 9 dikali CE-nya adalah 8 di sini. 10 FB sama dengan 72. Maka FB dapat kita hitung dengan membagi 72 dengan koefisien FB yaitu 10. 72 dibagi 10 sama dengan 7,2. Jadi panjang FB adalah 7,2 cm. Ya, FB ini 7,2 cm. Begitu ya. Jadi yang namanya alas, saya tekankan di sini, tidak selalu sisi yang mendatar. Ya. Alas itu bisa sisi yang mana saja menyesuaikan dengan tinggi yang kita gunakan.
Dan bahwa ketika kita menghitung luas jajar ginjang dengan pasangan alas dan tinggi yang mana saja, luasnya harus sama. Dikarenakan bangun yang kita hitung luasnya itu adalah sama. Baik, kita lanjutkan. Nomor 12. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Sudut A dibanding sudut B sama dengan 2/3. Besar sudut C adalah titik. Penyelesaian. Ingat sifat sudut pada belah ketupat. Yang pertama bahwa sudut yang berhadapan adalah sama. Dalam hal ini sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Yang kedua, dua sudut yang berurutan atau berdekatan jumlahnya 180. Misalnya sudut A dan B 180 jumlahnya, B dan C juga jumlahnya 180. C dengan D, demikian juga D dengan A. Kata kuncinya di sini adalah sudut A banding sudut B sama dengan 2/3. Sedangkan A dan B merupakan dua sudut yang berurutan atau berdekatan. Sehingga sudut A ditambah sudut B adalah 180 derajat. Nah ini, sehingga kita bisa menentukan sudut A adalah 2 bagian dari 5 bagian dikali 180 derajat. 5 bagian adalah jumlah dari bagian sudut A dan sudut B. 2/5 kali 180 derajat adalah 72 derajat. Sudut A 72 derajat. Yang ditanyakan sudut C. C berhadapan dengan A. Nah, sudut C sama dengan sudut A, yaitu 72 derajat. Jadi dalam hal ini untuk menghitung besar sudut C, kita meminjam sudut A yang punya hubungan dengan sudut B dengan perbandingan 2/3. Sedangkan jumlah kedua sudut ini A dan B adalah 180 derajat. Nah, besar sudut A itu sekaligus juga merupakan besar sudut C, karena sudut C berhadapan dengan sudut A, sifatnya sama besar. Berikutnya nomor 13. Diketahui belah ketupat ABCD dan BFDE dengan BD 50 dan AE 24, EF 2 kali AE, luas daerah yang diarsir. Perhatikan gambar dengan seksama. Luas daerah yang diarsir berarti luas bangun ABCD utuh dikurangi luas bangun BFDE yang putih ini. Maka sekarang kita perhatikan ukurannya. BD adalah 50. BD merupakan diagonal belah ketupat BFDE sekaligus merupakan diagonal dari belah ketupat ABCD. Kemudian AE 24. AE 24 berarti FC juga 24. Sedangkan EF sebagai diagonal kedua dari belah ketupat BFDE yang putih adalah 2 kali AE. Berarti EF adalah 2 kali 24. 48. EF 48. Untuk belah ketupat ABCD tadi sudah diketahui BE-nya adalah 50. Nah, tugas kita adalah mencari diagonal AC. AE dan FC sudah diketahui, yaitu 24. Sedangkan EF tadi 48.
Berarti kita bisa menghitung AC adalah AE tambah EF tambah FC sama dengan 24 ditambah 48 ditambah 24. Karena AE dan FC sama, yaitu masing-masing 24. AC sama dengan 96 cm. Nah, sekarang kita bisa menghitung luas baik belah ketupat ABCD maupun belah ketupat BFDE. Luas daerah yang diarsir adalah luas belah ketupat besar yaitu ABCD dikurangi luas belah ketupat kecil yaitu BFDE. Luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berarti belah ketupat ABCD adalah diagonal AC dikali BD dibagi 2. Sedangkan untuk belah ketupat BFDE adalah diagonal EF dikali diagonal BD dibagi 2. Kita substitusikan nilai masing-masing. Luas sama dengan AC adalah 96 dikalikan dengan BD. BD adalah 50 per 2 dikurangi EF adalah 48 dikali BD 50 per 2. Hasilnya luas yang diarsir sama dengan 2400 dikurangi 1200 sama dengan 1200 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar adalah 1200 cm persegi. Oke? Bisa dipahami ya? Soal ini pernah keluar di ujian nasional tahun 2000. Baik, demikian tadi beberapa soal sudah kita sajikan terkait bangun-bangun segi 4. Insya Allah kita akan lanjutkan di tayangan berikutnya masih terkait dengan bangun-bangun segi 4. Baik itu terkait dengan layang-layang, trapesium, ya, insya Allah. Karena itu tunggu tayangan kami berikutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.